Inti ayat itu berbunyi bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu ditetapkan, dipastikan. Jujur saya shock ya, saya shock. Apa namanya? Lucu nggak sih? Dan jujur saya tidak percaya kalau itu. Salam guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera ya buat kita semua. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat memberkati saya dan saudara. Dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itulah iman saya. Dan saya berharap itu juga menjadi iman saudara. Semalam ya, teman saya mengirimi saya suatu ayat ya. Tapi saya nggak usah sebutkan itu ayatnya apa ya. Tapi bagi yang sudah tahu ayat ini bisa memberikan klarifikasi atau memberikan tanggapan ya. Kira-kira begini inti ayat itu. Inti ayat itu berbunyi bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu ditetapkan, dipastikan untuk masuk neraka. Saya jujur saya shock ya, saya shock membaca ayat itu. Inti ayat itu adalah setiap orang ya, atau orang-orang yang beriman atau umat yang beriman kepada Tuhan lah ya, dalam tanda kutip, dipastikan, ditetapkan untuk masuk neraka. Saudara, kalau ada ayat seperti itu, kira-kira saudara percaya nggak kalau ayat itu diturunkan Tuhan? Kalau memang saudara percaya bahwa ayat itu diturunkan Tuhan, berarti apa gunanya Anda beriman kepada Tuhan yang memastikan atau beriman kepada Allah yang memastikan Anda untuk masuk neraka, menetapkan Anda ya, bunyi ayat itu menetapkan ya untuk masuk neraka ya, memastikan untuk masuk neraka. Wah, menurut saya ini ya jujur kalau saya secara pribadi saya tidak percaya itu firman Allah. Menurut saya itu aneh ya. Kenapa aneh? Karena kok saya sudah beriman kepada Tuhan, kepada Allah, malah Allah memastikan saya untuk masuk neraka. Apa gunanya dong saya memiliki Allah, memiliki Tuhan, tetapi tidak bisa menyelamatkan saya? Inilah penyebabnya kenapa saya mengikuti Yesus. Karena Yesus memastikan bahwa orang yang percaya kepada Dia itu pasti masuk surga. Oh, ayatnya berlimpah-limpah ya. Dan untuk kita bisa selamat, bisa masuk surga itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan ya, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Sehingga tidak boleh ada yang sombong, yang tahu memegahkan diri. Dan Yesus mengatakan, aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kisah Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya selain nama Yesus ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, hanya nama Yesus yang bisa memberikan kepada saya dan saudara keselamatan atau hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, Yesus mengkonfirmasi banyak hal bahwa orang yang percaya kepada Dia itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga, bukan karena saya baik, bukan karena saya sudah tidak pernah berbuat dosa. Tidak, saya masih manusia yang terbatas. Tetapi darah Yesus telah menyucikan saya. Dia mati karena sebagai manusia dia mati karena dosa-dosa saya. Tetapi
Karena dia Allah, dia membuktikan, dia hidup dia mengalahkan maut, dia bangkit, dia hidup. Dan bahkan dia sudah naik ke surga untuk saya dan untuk semua orang yang percaya kepada dia. Inilah yang membuat saya percaya kepada Yesus. Tetapi kok tiba-tiba ada ayat yang mengatakan bahwa umat yang beriman kepada Tuhan justru ditetapkan untuk masuk neraka. Lucu nggak sih? Dan jujur, saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Kalau saudara bisa menjelaskan bahwa itu pasti firman Tuhan, silakan berikan komentar atau video tanggapan tentang ini, supaya saya juga bisa belajar. Toh ternyata Tuhan bisa mengirimkan firman untuk orang-orang yang percaya kepada dia, untuk dipastikan masuk neraka, bukan masuk surga. Ya menurut saya, untuk apa kita beriman kepada Tuhan seperti itu? Untuk apa? Nggak ada guna kan? Ya, berikan tanggapan saudara yang cerdas. Tidak usah pakai emosi, pakai marah-marah. Ya, ini hanya sekedar dialog agama, kita saling belajar. Ya, bukan dialog agama sih, ini dialog keyakinan lah. Dialog keyakinan supaya kita saling memahami, ya, dan bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus Juru Selamat saya memberkati Anda sekalian. Bye-bye dan sampai jumpa lagi. Oke, jangan lupa untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu tentang ayat ini dan mungkin mereka bisa menanggapinya dengan cerdas, bukan dengan emosi. Oke, bye-bye.